Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan tanggal 18 Oktober 2021 ya. Seperti biasa sebelumnya kita akan menengok IHSG-nya dan kemudian sedikit market regional sebagai referensi dan saham-saham yang tentunya kita tradingkan kemarin. Dan baru kemudian kita akan masuk ke saham-saham tanggal 18 Oktober. Kemarin hari Jumat ditutup ada sedikit koreksi seperti dugaan kita, karena ya IHSG sekarang sedang berada di dekat area resisten ya. Dan kemarin ditutup sedikit merah dan terbentuk doji. Namun overall sepertinya masih akan berpotensi lanjut naik, walaupun ada potensi untuk turun sejenak ya. Pasti ada koreksi, apalagi hari ini Senin biasanya ada koreksi. Terpantau untuk saham-saham indeks Asia ya, pagi ini masih belum buka ya. Yang baru buka hanya Nikkei, dan Nikkei terpantau mengalami sedikit koreksi. Sedangkan untuk US 500 S&P sebentar ya. S&P seperti kita lihat bahwa hari kemarin Jumat itu sempat naik ke resisten atas ini dengan momentum yang lumayan. Tapi volumenya nggak terlalu gede. Lebih kecil dari sebelumnya, dan pagi ini futuresnya terpantau sedikit mengalami koreksi juga. So ada potensi IHSG kita akan mengalami sedikit koreksi juga. Kemudian saya kira masih ada kesempatan untuk naik lagi. Namun kita lihat aja seberapa jauh koreksi yang akan terjadi hari ini. Yang jelas kalau di atas ini ada koreksi yang cukup kuat di 6.717-an. Nah, masih belum nyampe. Jadi mungkin dia akan ngejar ke sini dulu baru turun, atau mungkin sideways bentar baru naik lalu turun. Ya, so overall masih bergairah. Namun tetap aja hati-hati karena masih ada beberapa situasi yang memungkinkan situasi tiba-tiba kurang baik begitu ya secara global. Oke, kita akan masuk ke saham yang kemarin tanggal 15 itu ada APLN ya. Masih koreksi secara wajar dan moga-moga bisa lanjut sesuai plan kita. Untuk detailnya APLN Anda bisa lihat video yang kemarin, juga SMRA dan JTRA. Semua masih mengalami koreksi yang wajar. Overall semuanya sudah breakout dari resisten yang lumayan kuat, yaitu di area ini, garis bintik-bintik ini 940, dan saat ini sedang ditahan oleh area support yang baru. So ini masih potensi untuk lanjut naik ya. Untuk Citra juga mirip semua. Nah, Citra yang kemarin nggak terlalu mengalami koreksi, malah masih lanjut naik dengan antusias ya. Tapi di atas masih dihadang satu resisten lagi. Ini berarti sudah jebol, saya hapus. So Anda bisa hold sesuai dengan plan yang kemarin untuk Citra. Bagian yang belum punya jangan masuk dulu, Anda tunggu aja pullbacknya di area 1070-an. Kemudian untuk Cleo juga koreksi yang wajar. Nah, ini pas banget kan di area bid yang tebal yang kemarin saya ngomong, di area 470 something, dan sekarang sudah terpantau sedikit. Moga-moga hari ini bisa lanjut naik ya. Kemudian ada ICBP, INDF sama ya. Jadi saya pilih salah satu aja. Tetap stick on the plan dan masih ada potensi untuk lanjut naik. Ini bentuknya mirip double bottom. Ini double bottom ya, bukan mirip. Sudah breakout dari neckline-nya, dan saya kira akan bagus kalau Anda bisa dapat pantulannya di sini sekitar 9.000. Anda tunggu aja, baru moga-moga nanti dilanjutkan naik ke atas. Ya, jadi sabar. Tapi bagi Anda yang sudah masuk atau sudah punya, ya selamat. Kayaknya sih kemarin sempat diangkat sedikit. So itu untuk JBP, NBF, juga Mayora dan lain-lain, Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada KLBF ya. KLBF kemarin sudah info juga. Masih berjuang dia melawan EMA 200. Jadi kemarin dibawa turun sebentar, kemudian naik lagi, tapi belum berhasil ditutup hijau.
Menurut saya lebih aman Anda nunggu di area pullback 1395 ya, sesuai planning kemarin. Kemudian ada PNLF. PNLF juga masih pullback sesuai dengan plan kemarin. Kemudian ada hoki. Biasa kalau Jumat itu rata-rata koreksi-koreksi gitu ya. Hoki juga masih belum bergerak. Moga-moga aja hari ini dia bisa membuat kejutan dan terbang. Kemudian weton. Ya, weton juga masih doji-doji ya, kemarin naik-naik sedikit. Biasa Jumat memang gitu karena banyak orang yang mengambil untung dan banyak yang malas trading mungkin ya. So Anda sebaiknya tunggu aja di 296an. Sesuai dengan planning kemarin, saya cukup yakin kalau masuk area kotak merah ini bukan pasti, kemungkinannya besar untuk dia mengalami pantulan dan reverse ke atas. Itu untuk weton. Kemudian INKP dan Takim itu Anda bisa pertimbangkan untuk dikoleksi. Masih belum lari dari area breakout segitiganya, tapi kalau sudah breakout segitiga ini biasanya sih nggak lama dia akan terbang cukup tinggi ya. Ini salah satu pattern favorit saya segitiga, baik itu segitiga yang di atas rata atau segitiga sama sisi. So INKP, Takim, dan konstruksi Anda masih bisa koleksi ya. Kemudian ada BTPS. BTPS ini menarik, masih pullback kemarin, so Anda bisa hold sesuai dengan rencana. Kemudian ada Antam. Antam kemarin cukup naik, lumayan bergairah ya. Moga-moga hari ini bisa lanjut ke atas. Kemarin sempat dihadang dengan resisten ini, tapi kelihatannya dia masih ngotot karena volumenya gede banget. So saya cukup optimis nggak lama lagi dia akan ngetes trendline ini dan kemudian dia akan breakout ya. Itu untuk Antam. Kemudian ada Inco juga mirip-mirip ya, dan dia masih berusaha untuk breakout dari moving average 200 nya. Moga-moga hari ini kembali bergairah dan bisa ngetes resisten 5300. Itu untuk saham-saham kemarin tanggal 15 ya. Sekarang kita masuk ke saham-saham tanggal 18 yang kita mulai dengan ESA. Ini kemarin saya sudah share di grup gambarnya karena saya nggak masukin dalam video ya, nanti terlalu banyak. Saya nulisnya apakah mungkin breakout EMA 250 nya, ternyata breakout karena saya curiganya ini bentuk pattern segitiga ascending triangle ya. Ternyata breakout berarti ini confirm dia bakal naik panjang. So saran saya Anda ada baiknya mengkoleksi ESA. Kalau Anda mau, Anda lebih baik nunggu di area sekitar 328an mencari pullbacknya, atau Anda tunggu di bit-bit yang agak tebal di daerah-daerah sini, siapa tahu dikasih gitu, dan Anda bisa masuk ya mungkin 50% nya begini ya, atau dekat-dekat sini ya kalau mau ngejar, karena potensinya besar untuk dia terbang ke atas lagi. Mungkin dia akan ngetes resisten ini lalu ke atas ini kira-kira 422an. So kalau Anda mau masuk ngejar, stop lossnya ketat ya, kira-kira di 334. Kalau misalnya Anda pullback, Anda nunggu stop lossnya di 290an maksimal. Kalau Anda masuk ngejar dan stop loss di sini juga nggak apa-apa ya, karena volumenya ini udah gede banget. So Anda boleh pay attention to ESA. Kemudian untuk ada SEN. SEN juga masih potensi banget dia mantul dari support trendline dan demand area sekitar 292an kemarin dia mantulnya. Saya cukup optimis dia akan dalam beberapa hari mendatang dia akan ngetes MA50 nya ya. So Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di 280 atau maksimal di 268. Kemudian targetnya kira-kira di MA50 ini target 1 332, kemudian target 2 adalah di 360 ya. Itu untuk SEN. Saya kira dia akan nyampai ke 362. Oke, untuk SEN. Kemudian ada SRTG, ini juga menarik. Dia sudah breakout kenceng banget dari resistennya. So Anda bisa cari pullbacknya. Dan dia all time high ini sepertinya.
So Anda bisa masuk, biasanya Saratoga ini suka pullback. Anda tunggu di BitB yang tebal di tengah-tengah sini mungkin, atau mungkin Anda tunggu di 2110, atau Anda boleh mulai nyecil-nyecil. Kalau ada BitB yang tebal Anda bisa masuk 1, 2, kemudian masuk yang ketiga, dan moga-moga di bawah naik. Kemudian stop lossnya kira-kira di 1990-an ya. Kemudian ada Soji. Soji ini juga bagus. Kenapa kok saya bilang bagus? Kalau di daily kelihatannya dia membentuk double bottom ya. Kemudian dia sudah breakout dari MA 200 dan 3 MA, terus dia golden cross. So Anda bisa nunggu Soji ini di area ini, kotak merah. Moga-moga dia akan dibawa lanjut ke atas. Kemarin dia ada koreksi sedikit karena menyentuh weekly resistance ya. Dan kalau lihat monthly-nya, menariknya Soji itu dia sudah terbentuk pattern yang cukup lumayan menarik menurut saya. Jadi dia sudah yang pertama dia breakout dari trendline resisten yang gede ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia secara monthly kelihatannya dia membentuk segitiga ya, symmetrical triangle secara monthly. Ya, dan dia sudah mulai break saat ini. So itu yang menarik. Ya, jadi secara monthly dia mulai break walaupun ini bulan ini belum ditutup. Kalau bulan ini dia bisa ditutup hijau, wah keren banget. So dalam beberapa tahun mendatang trennya akan terus naik ke atas. Itu Soji ya. Tapi kayaknya ini lebih cocok untuk main pendek. So Anda bisa nunggu sesuai dengan strategi yang tadi saya jelaskan ya. Soji, kemudian ada MDKA. MDKA juga bagus membentuk ini bull flag pattern ya, mirip bull flag pattern. So Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di 30-30, atau lebih baik Anda nunggu pullback di 3160, stop lossnya di 30-20an ya. Itu untuk MDKA. Kemudian ada ROS juga menarik, dia membentuk segitiga dan sudah breakout. Kalau sudah confirm breakout gini, Anda bisa nunggu, cari retracementnya ya, cari retracementnya kira-kira di area ini 770-an ya, 770. Moga-moga dikasih ya di 770 naik ke atas gini ya, kemudian lanjut lagi ke atas. Kemudian ada Arto ini sudah saya gambar juga di grup kemarin. So bagiannya yang belum join silahkan join grup kita ya. Arto terlihat sedikit nanggung. MA 200 nya belum kena ya, tapi dia sudah mantul duluan. So mungkin masih ada kesempatan, dia belum terlalu lari jauh. Tapi ini sudah bullish engulfing dan Anda boleh masuk dengan target kira-kira di sini. Stop lossnya kira-kira di 11.600-an dulu ya, karena fotonya dia dibawa ke bawah lagi. So bisa main pendek dulu, karena mungkin dia kena MA 20 ini tidak kuat, mungkin dia akan retest lagi area support yang bawah ini, curiganya saya. So itu sebabnya saya kasih garis melengkung, saya nggak nulis lagi bakal terbang ke atas, karena mungkin dia akan retest lagi area yang bawah ini. Untuk Bang Jago Anda bisa masuk ya di 12.850-an, nunggu, atau Anda cari bidnya yang tebal dekat-dekat sini. Kemudian stop lossnya di 11.625. Lebih baik nunggu menurut saya ya. Kemudian ada apa juga cukup menarik. ABA juga mantul dari support trendline dan support daily, demand daily.
kemudian volumenya gede dan bullish engulfing ya, Anda bisa masuk dengan target kira-kira di 490, stop loss di 334. Kemudian ada AGI juga pandangan saya masih menarik. AGI ini long termnya ini lebih ke arah long term trade, maksudnya long term view ya. Saya lihatnya sih secara monthly dia membentuk ascending triangle. So secara jangka panjang sih menurut saya dia masih akan berupaya untuk naik, dan Anda pantau apabila dia bisa breakout dari 1800 pasti kedepannya akan naik kencang sekali. Jadi untuk AGI entry-nya itu entry untuk tujuan jangka panjang, dan ini menurut saya sekarang belum saatnya Anda masuk lagi. Atau kalau Anda mau main pendek, Anda bisa nunggu di support sekitar 14.15 ya, 14.15an, setengah stop loss kira-kira di 13.35 ya. Jadi kalau Anda mau nunggu lebih sabar lagi, tunggu saja sampai MA 200 nya masuk kotak merah ini, atau Anda nunggu di area-area dekat MA 200, itu mungkin lebih baik ya. Jadi itu untuk AGI mungkin akan masih koreksi ke bawah dulu, baru kemudian naik ke atas. Saya kira cukup dulu ya untuk hari ini dan pembahasan saham-saham kemarin. Silahkan Anda mempersiapkan diri, dan moga-moga apa yang saya bahas dapat menjadi referensi yang berharga bagi Anda. So, selamat beraktivitas, happy trading, dan salam cuan. Terima kasih.